Tua Jakarta merupakan salah satu wilayah bersejarah yang memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan kota. Kawasan ini mencerminkan perjalanan panjang aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang terbentuk sejak masa kolonial hingga saat ini. Sebagai kawasan pusaka, Kota Tua memiliki peran strategis dalam struktur perkotaan, tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa. Keberadaan bangunan bersejarah serta karakter kawasan menjadikannya memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi. Namun demikian, kawasan bersejarah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko kerusakan fisik bangunan, penurunan kualitas lingkungan, serta kurang optimalnya pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan dan pengembangan yang berkelanjutan agar kawasan ini tetap relevan dalam konteks kota modern. Dalam upaya menjaga keberlangsungan kawasan, pemerintah menetapkan strategi revitalisasi yang tertuang dalam Rencana Induk Kawasan Kota Tua Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014. Revitalisasi merupakan suatu proses pengembangan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai penting dalam kawasan cagar budaya. Proses ini dilakukan dengan menyesuaikan fungsi ruang baru tanpa menghilangkan karakter historis yang ada. Tujuan utama revitalisasi adalah menciptakan citra kawasan yang positif melalui peningkatan kualitas visual dan fisik, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, revitalisasi juga diarahkan untuk menjadi kawasan Kota Tua sebagai lingkungan yang layak huni, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang aktivitas masyarakat yang produktif. Ya, untuk kondisi Kota Tua setelah revitalisasi sekarang jauh lebih rapi ya dibanding 5 tahun yang lalu. Dan untuk akses jalan-jalannya juga lebih mulus, dan untuk lampu-lampunya juga sudah lebih terang daripada sebelum-sebelumnya. Karena untuk trotoar dan jalan-jalan pejalan kaki sudah lebih lebar, dan untuk dari kendaraan juga bebas dari kendaraan bermotor, sehingga pengunjung lebih nyaman berwisata di area Kota Tua ini. Dan sebelum adanya revitalisasi ini, pengunjung mungkin keluhannya banyak ya, kayak jalan-jalannya terlalu sempit lah, terlalu banyak, kayak sampah-sampah juga terlalu banyak gitu. Untuk akses kendaraan umum ke Kota Tua itu lebih baik ya untuk kita, apalagi yang daerah Jabodetabek, kita bisa menggunakan KRL, kereta api, terus bisa menggunakan TJ, Transjakarta juga. Salah satu bentuk implementasi revitalisasi adalah melalui penerapan pedestrianisasi. Pedestrianisasi merupakan upaya mengubah fungsi jalan yang sebelumnya didominasi kendaraan bermotor menjadi ruang yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ruang publik, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta mendorong interaksi sosial di dalam kawasan. Dalam konteks Kota Tua Jakarta, pedestrianisasi dikembangkan melalui kebijakan Low Emission Zone atau LEZ. Kebijakan ini membatasi akses kendaraan bermotor pada beberapa ruas jalan di kawasan Kota Tua. Tujuan utama dari penerapan LEZ adalah mengurangi volume lalu lintas yang berpotensi merusak struktur bangunan bersejarah, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan kawasan. Selain itu, pembatasan kendaraan juga bertujuan mendorong penggunaan transportasi publik dan menciptakan kawasan yang lebih berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, khususnya pada tujuan pembangunan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Revitalisasi pedestrian di Kota Tua Jakarta memberikan dampak terhadap berbagai aspek termasuk sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dari sisi sosial, peningkatan kualitas jalur pedestrian berpengaruh terhadap meningkatnya interaksi antar individu di ruang publik.
Kawasan menjadi lebih aktif dengan adanya kegiatan berjalan kaki, bersepeda, serta aktivitas statis seperti duduk, beristirahat, dan berinteraksi. Kondisi ini juga meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi pengunjung karena berkurangnya kendaraan bermotor di dalam kawasan. Selain itu, ruang pedestrian yang lebih luas dan tertata memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Dengan demikian, revitalisasi pedestrian berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan kota dan menciptakan ruang publik yang lebih inklusif. Ya, untuk berkurangnya kendaraan bermotor, untuk pengunjung lebih nyamannya dalam berwisata ya, karena tidak keganggu dengan lalu lintas kendaraan. Karena di sini khusus pengunjung saja, jadi di sini tidak ada kendaraan motor atau mobil yang lalu lalang di area Taman Fathahillah. Dikarenakan tidak diperbolehkan untuk kendaraan bermotor masuk ke area Taman Fathahillah. Dari aspek lingkungan, penerapan pedestrianisasi dan LEZ memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan kawasan. Pembatasan kendaraan bermotor menyebabkan penurunan tingkat polusi udara dan kebisingan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selain itu, berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi publik atau berjalan kaki, yang secara tidak langsung mendukung efisiensi energi dan pengurangan emisi. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam aspek lingkungan, terutama terkait ketersediaan ruang terbuka hijau dan elemen peneduh. Kurangnya vegetasi dan fasilitas peneduh menyebabkan kenyamanan pejalan kaki menjadi terbatas, terutama pada kondisi cuaca panas. Hal ini berdampak pada durasi aktivitas pengunjung di dalam kawasan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas lingkungan tidak hanya bergantung pada pengurangan kendaraan, tetapi juga pada penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Sementara itu, dari aspek ekonomi, revitalisasi pedestrian menunjukkan adanya pengaruh terhadap aktivitas ekonomi kawasan, meskipun tidak signifikan dalam semua indikator. Peningkatan jumlah pejalan kaki berpotensi meningkatkan aktivitas konsumsi dan interaksi ekonomi di dalam kawasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pedestrianisasi dan peningkatan ekonomi masih tergolong lemah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya fungsi lahan, rendahnya tingkat keterisian bangunan, serta adanya aset yang tidak aktif atau terbengkalai. Data menunjukkan bahwa sekitar 13% kawasan kota tua merupakan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas parkir dan akses kendaraan juga menjadi faktor yang memengaruhi minat pengunjung tertentu, khususnya dari segmen menengah ke atas. Pembatasan jam operasional kawasan yang tidak lagi berlangsung selama 24 jam juga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, terutama pada malam hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat walkability atau kelayakan kawasan bagi pejalan kaki berada pada kategori cukup baik, dengan nilai rata-rata di atas tengah skala penilaian. Walkability ini diukur berdasarkan beberapa faktor, seperti keamanan, aksesibilitas, kenyamanan, daya tarik, serta konektivitas antar ruang. Analisis juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara walkability dan pengembangan kawasan, khususnya pada aspek sosial dan lingkungan. Korelasi yang kuat ditemukan pada aspek sosial yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pedestrian secara langsung berdampak pada interaksi dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, korelasi pada aspek lingkungan berada pada tingkat sedang dan pada aspek ekonomi berada pada tingkat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan melalui pedestrianisasi lebih berdampak pada kualitas ruang dan kehidupan sosial dibandingkan peningkatan ekonomi secara langsung. Kedepan, pengembangan kota tua Jakarta diarahkan pada integrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD.
Pengembangan ini berpotensi meningkatkan aksesibilitas kawasan, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta meningkatkan nilai lahan di sekitar kawasan. Selain itu, integrasi dengan transportasi massal seperti MRT diharapkan dapat mendorong transformasi kawasan menjadi area dengan fungsi campuran yang menggabungkan aktivitas hunian, bisnis, dan pariwisata. Dengan pendekatan ini, Kota Tua Jakarta diharapkan dapat berkembang sebagai kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian sejarah, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan kota modern secara berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan kawasan, revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mencakup penataan fungsi ruang dan aktivitas di dalamnya. Pemanfaatan ruang di Kota Jakarta perlu diarahkan pada konsep penggunaan lahan campuran atau mixed use development. Konsep ini memungkinkan adanya keberagaman aktivitas dalam satu kawasan, seperti fungsi komersial, budaya, dan sosial. Dengan adanya diversifikasi fungsi, kawasan tidak hanya aktif pada waktu tertentu, tetapi dapat memiliki aktivitas yang berkelanjutan sepanjang hari. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penurunan aktivitas kawasan pada waktu-waktu tertentu, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang kota secara keseluruhan. Selain itu, konektivitas antara ruang menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan revitalisasi kawasan. Penataan koridor pedestrian yang menghubungkan titik-titik penting seperti area parkir, halte, transportasi publik, dan pusat aktivitas perlu menjadi prioritas dalam perencanaan kawasan. Koridor-koridor utama seperti jalan penghubung antar zona memiliki peran strategis dalam menggerakkan pergerakan pengunjung dan meningkatkan aksesibilitas. Dengan konektivitas yang baik, mobilitas di dalam kawasan menjadi lebih efisien dan nyaman, sehingga mendukung peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi. Pemanfaatan ruang jalan yang telah dipedestrianisasi juga dapat dioptimalkan sebagai ruang aktivitas publik yang produktif. Ruang-ruang ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti aktivitas seni, budaya, serta kegiatan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya ruang yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur pergerakan, tetapi juga sebagai tempat interaksi dan produksi sosial ekonomi. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pemanfaatan ruang menjadi faktor penting untuk menciptakan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pengembangan kawasan berbasis pedestrian, orientasi bangunan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pejalan kaki. Hasad bangunan, khususnya pada lantai dasar, sebaiknya dirancang untuk mendukung aktivitas publik, seperti dengan menghadirkan fungsi komersial atau ruang interaksi yang terbuka. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik visual kawasan, serta menciptakan hubungan yang lebih aktif antara bangunan dan ruang publik. Dengan demikian, kawasan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit, tetapi juga sebagai ruang yang hidup dan memiliki aktivitas yang berkelanjutan.